Unmute dulu. Ya, Ibu. Ya, gimana kemarin Bapak ada buku ya? Bapak dari Bapak atau gimana? Tidak ada, Ibu. Oh, tidak ada. Atau Bapak ngasih bahan gitu? Biasanya Bapak suka ini nulis handout gitu ya? Maksudnya ya handout gitu yang Bapak ngasih ya. Oke. Oke, baik ya. Oke, jadi oke, kita sekarang bisa mulai ya. Jadi dari Keynesian Macroeconomics gitu ya. Oke. Sebelum kita mulai gitu kan ya, dulu mungkin di pengantar Anda pernah belajar yang namanya agregat demand dan agregat supply. Masih ingat ya? Masih ingat? Agregat demand, agregat supply? Destra, gimana? Agregat demand, agregat supply itu menjelaskan apa sih sebetulnya? Agregat demand. Kurang suaranya, Destra. Agregat demand merupakan keseluruhan permintaan barang dan jasa oleh pengguna ekonomi konsumen. Itu yang ada di agregat demand itu apa aja sih variabelnya? Lupa. Karena kita akan memulai hari ini tuh ya, Keynesian itu mulainya dari ADAS ya. Jadi kita harus paham dulu nih, agregat demand-nya apa gitu kan ya, baru nanti masuk ke agregat supply-nya. Oke. Kalau siapa? Inka. Variabel yang ada di agregat demand itu apa aja sih? Masih di mute tuh, Inka. Demand itu permintaan ya, Bu. Berarti secara keseluruhan. Lupa, Ibu. Aduh, ini gimana? Ini makro nih. Udah Bu, teori izin nih. menjawab. Siapa? Fadil. Oke, silahkan Fadil. Agregat demand itu kan dapat diartikan sebagai total seluruh permintaan yang ada dalam suatu perekonomian. Maka kalau kita mengatakan variabelnya apa saja, seluruh konsumsi yang ada di dalam situ, Bu, berarti barang konsumsi, barang untuk memproduksi barang juga, barang kapital ya, modal, impor, dan apa namanya, government spending, pengeluaran pemerintahan itu juga bisa dikatakan komponen dari agregat demand. Oke. Kalau agregat supply-nya gimana, Fadil? Agregat supply itu sama seperti agregat demand, tapi total dari semua hal yang diproduksi dalam suatu perekonomian, Bu, yang ditawarkan dalam suatu perekonomian itu. Jadi variabelnya apa aja di situ? Agregat supply berarti apa yang dapat diproduksi oleh rumah tangga produsen, apa yang disediakan dari pelaku ekonomi luar negeri, upah karena termasuk penawaran juga, kualitas dari labor, apalagi ya, semua yang bersifatnya memproduksi, Bu, atau menambah. Jadi kalau begitu variabelnya apa aja? Izin menjawab, Bu. Iya. Yang saya tahu mungkin variabelnya dari supply itu seperti pajak, subsidi. Karena kan kalau agregat supply itu pengertiannya jumlah barang yang dijual atau yang ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi faktor-faktor supply itu seperti pajak, subsidi, harga bahan baku gitu-gitu, Bu. Coba kalau misalkan diartikan seperti itu ya, agregat supply. Kalau kan tadi Fadil menyatakan bahwa salah satu komponen dari agregat demand itu adalah ada government expenditure di situ kan ya, gitu ya. Nah,
Berarti kalau government expenditure gitu kan, itu kan bagian dari salah satu komponen kalau misalkan kebijakan ya, fiskal ya, pengeluaran dari pemerintah. Nah, pengeluaran pemerintah itu kan dia ada biayanya ya. Biayanya itu adalah melalui pajak kan. Berarti kalau begitu pajak masuknya kemana tuh? Kan itu merupakan instrumen dari fiskal kan? Bagian dari penerimaan dari pemerintah gitu kan? Iya. Dan subsidi itu pengeluaran kan sebetulnya. Subsidi pengeluarannya lagi gitu kan. Bagian dari G gitu kan. Nah, kalau begitu bagian dari AD juga kan pajak itu gitu. Itu ya, gitu nggak? Bu, walaupun tapi Bu saya mikirnya kayak gini, kalau misalnya memang benar gitu ya pajak itu digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah juga, tapi kan dihitungnya itu terpisah karena tidak semua pajak itu digunakan tidak semua hasil revenue pajak itu digunakan untuk langsung diinvestasikan oleh pemerintah lagi kan, ada juga yang dibuat ke cadangan kas misalnya. Jadi makanya dihitungnya terpisah. Dihitung terpisah kan pengeluaran penerimaan gitu ya. Kita sebetulnya tidak berbicara masalah bagaimana nanti ke penerimaan negara sih sebetulnya. Akan tetapi kan konteksnya apakah si pajak tadi yang katanya apakah merupakan bagian dari AS kan gitu kan. Nah, itu. Nah, jadi harus saya luruskan kembali karena yang tadi ya kalau misalnya di government expenditure itu kan dia bagian pengeluaran ya dari sisi agregat demand. Nah, kemudian pajak itu kan instrumen gitu kan, yang instrumen dari apa namanya penerimaan pemerintah gitu kan ya, dari G itu sih sebetulnya bagian dari itu gitu kan. Jadi kalau misalkan tadi mengartikan bahwa pajak bagian dari AS, barangkali mungkin kurang tepat ya gitu. Jadi karena pajak itu merupakan bagian dari instrumen kebijakan fiskal yang kaitannya dengan G tadi gitu. Walaupun betul misalkan nanti ada beberapa insentif misalkan ya bagi supply, tapi itu bagian instrumennya itu dari sisi AD sih sebetulnya gitu. Kalau misalkan mungkin Anda agak bingung misalnya agak terdistract dengan bagaimana misalkan supply side economics misalkan ya ketika di Reagan misalnya di Amerika. Jadi kenapa dia disebut supply side economics? Karena kan dia Reagan ini terkenal dengan pemberian insentif pajak gitu kan ya. Tapi sebetulnya pajaknya itu sendiri bukan dari supply side-nya sebetulnya, tapi dia sebagai insentif dari pemerintah terhadap supply side gitu. Nah, jadi itu ya mungkin yang agak membingungkan. Betul bahwa dia bisa menjadi insentif, tapi dia posisinya dari AD sih sebetulnya, bukan dari AS. Nah, sementara kalau AS sendiri tadi sebetulnya betul ada beberapa yang sudah tepat ya, misalnya terkait dengan upah, tapi upah itu bukan sebagai variabel dari AS-nya, akan tetapi komponen-komponen dari AS itu misalnya apa? Teknologinya misalnya ya. Mungkin Anda dulu bisa mengingat-ingat kembali di pengantar ekonomi ya. Kemudian tenaga kerjanya. Nah, itu atau sumber dayanya gitu kan ya, sumber daya yang ada baik sumber daya modal maupun sumber daya manusia itu berasal dari sisi agregat supply dan teknologi. Jadi mungkin masih kebayang nggak sih Anda dulu belajar di pengantar ekonomi makro? Kebayang mengenai apa, Bu? Agregat demand, agregat supply maksud saya. Kebayang sih konsepnya, cuman kalau detail-detail variabelnya mungkin ada yang saya nggak apal sampai sekarang, Bu. Oke. Jadi kan sebetulnya sama aja sih. Jadi kita akan memulai gitu ya. Kita Keynesian sekali lagi kan akan memulai dari agregat demand gitu ya. Nah, makanya saya harus pastikan Anda paham dulu nih agregat demand, agregat supply gitu kan ya. Jadi Anda harus tahu dulu nih apa sih komponen-komponen di AD, apa komponen-komponen di AS gitu kan ya. Dan bagaimana sih hubungannya kalau misalkan ada perubahan-perubahan di komponen-komponen di AD maupun di komponen-komponen AS itu sendiri gitu. Jadi kita sebelum ke sana ya. Oke, baik. Sebentar ya, berarti kalau begitu saya agak harus sedikit ulang kembali ya di ADAS supaya nanti pemahaman Andanya sama gitu ya. Jadi kenapa misalkan ini AD kok variabelnya ini aja gitu kan ya, sebentar. Kalau begitu saya ikutin. Oke ya.
Oke, kita mulai dari ADAS ya. Saya tekan dulu ini. Oke, ini kita pengantar dulu ya. Pengantar ADAS ya. Nah, jadi kalau misalkan sekali lagi ya Anda merujuk kembali ke dulu di mata kuliah pengantar ekonomi makro gitu kan ya. Kan Anda tahu bahwa ada AD istilah itu ya. Kemudian ada AE, aggregate expenditure, ada AS gitu kan ya. Gitu kan. Nah, sebetulnya gitu kan ya AD, AS ini kalau refer ke pertemuan yang dulu ini adalah sama dengan kan di sini agregat demand sama dengan agregat expenditure. Jadi Anda dulu mungkin paham bahwa misalkan oh iya komponen AE itu adalah C plus I plus G plus X min M kan gitu ya. Gitu. Nah, maka ini keseimbangan akan terjadi ketika AE sama dengan AD ini. Jadi kalau misalkan kita menganalisis suatu perekonomian di makroekonomi gitu kan ya, melalui komponen-komponen apa sih output itu diukur melalui semua ini, gitu kan ya, maka tidak lain kita mendekati analisis itu dari sisi AD-nya, gitu. Jadi bagaimana misalnya nanti si komponen-komponen ini kan nanti akan menghasilkan output ya. Dulu kan mungkin output ini adalah sama dengan GDP. Dulu kan gitu ya. Oh iya, GDP itu dihitung berdasarkan pengeluaran. Nah, pengeluaran apa? Nah, pengeluaran C plus I plus G yang ini. Gitu. Coba diingat-ingat kembali ya, sambil diingat-ingat. Nah, ini ya. Jadi konsepnya adalah ini. Gitu. Jadi bukan berarti bahwa mungkin kita ketika mendengar AD, agregat demand, semua permintaan agregat, berarti kan gitu ya istilahnya. Permintaan agregat ini, loh kok pengeluaran gitu kan, pengeluaran harusnya kan misalkan dari sisi supply, enggak gitu ya. Dalam hal ini, pengeluaran ini kan nanti akan equal dengan GDP ini, dengan output gitu kan ya. Nah sehingga ini bagian dari sisi demand, sehingga masuknya ke analisis agregat demand. Sementara kalau di supply AS gitu kan, di sini kan ada modal. Modal tuh bisa modal bagi perusahaan ya, bagi sisi perusahaan, bagi sisi produksi dalam hal ini. Kan sama ya kalau di mikro, kalau di makro berarti kan kalau sisi demand itu kan dari si konsumernya gitu kan ya, dari konsumennya gitu kan ya. Sementara supply itu dari sisi produsennya kan. Nah, ini juga sama dari di agregat supply ini dari sisi produsennya. Produsen itu siapa aja sih gitu kan ya. Bisa penanam modalnya, di situ kan ada modal gitu kan ya. Nah, kemudian juga apalagi di sini ada tenaga kerja. Ada tenaga kerja kan ya. Ini sebagai sumber daya bagi dia. Jadi yang ditawarkan di perekonomian kan, tenaga kerja loh. Kok tenaga kerja sebagai penawaran? Iya, dia menawarkan tenaganya kan. Sehingga tadi kalau Fadil sampaikan upah gitu kan, unemployment di situ. Iya, karena ada tenaga kerja di sini dari sisi supply. Gitu ya. Ada tenaga kerja yang ditawarkan. Kemudian apalagi ada teknologi. Gitu, ada teknologi gitu ya. Jadi semua ini mungkin ada beberapa variabel lain, tapi intinya adalah ini, gitu ya. Ada tenaga kerja, ada teknologi. Itu bagian dari agregat supply. Nah, sehingga nanti kita harus membedakan nih. Ini kan komponen-komponen pengeluaran yang ada di sini, C misalkan kan beda, misalkan G misalkan yang tadi ya, yang agak diperdebatkan misalnya terkait dengan pajak tadi. Kan ini pengeluaran pemerintah kan di sini ya, pengeluaran pemerintah. Gitu kan ya, pengeluaran pemerintah nanti pembiayaan pemerintahnya itu sendiri kan ada instrumennya ya, instrumennya bisa pajak di sini gitu kan ya. Kemudian tadi subsidi itu kan sebetulnya bagian dari G
gitu ya. Dan dari peluangnya G, sementara pajaknya adalah penerimaan gitu ya. Jadi tolong diinikan kembali ya cara berpikirnya bahwa oh iya AD ini gitu ya, komponennya AS ini adalah tenaga kerja dan lain-lainnya seperti itu. Intinya sebetulnya cara berpikirnya sama aja dengan di mikroekonomi. Kalau Anda bingung pokoknya oh iya kalau di mikro kan yang berproduksi itu siapa? Oh iya, produsen. Produsen itu dia memerlukan apa saja gitu kan ya? Oh, apa gitu ya, sumber daya macam-macam gitu kan ya. Nah, oleh karena itu barangkali nanti yang agak apa namanya? Yang harus Anda pahami misalkan pasar kerja gitu kan ya. Ketika Anda misalkan ini agak jauh sih sebetulnya ke labor economics tapi nggak apa-apa. Misalkan pasar kerja gitu ya, ini kan ada tenaga kerja nih, gitu kan ya, yang kaitannya dengan upah misalkan ya. Ketika kita menganalisis tenaga kerja, ini kan sebetulnya bisa dari, ini agak jauh sih saya out of context sebetulnya, tapi mungkin Anda akan berguna nanti di labor economics. Misalkan ada supply, dari sisi supply, kemudian dari sisi demand. Kalau misalkan tenaga kerja, saya nanya, kalau misalkan ada pasar tenaga kerja nih, oke, ya, ini adalah demand-nya, ini adalah supply-nya. Saya nanya deh ke siapa ya? Yolanda. Yolanda, kalau dari sisi supply demand-nya dulu deh, demand dari tenaga kerja itu siapa sih? Kenapa Bu? Demand dari tenaga kerja? Tenaga kerja siapa? Rumah tangga. Rumah tangga. Kenapa rumah tangga? Kurang paham sih Bu. Kurang paham. Oke, saya yang lain deh. Bentar ya. Siapa lagi nih? Bentar. Dava, mana Dava? Dava, mana Dava? Ada Bu. Ya oke, Dava. Kalau permintaan tenaga kerja itu siapa sih? Dari mana? Produsen Bu. Produsen. Kalau supply-nya? Rumah tangga. Rumah tangga? Rumah tangga atau individu? Kenapa rumah tangga? Saya lupa sih Bu, tapi setahu saya rumah tangga. Kenapa rumah tangga? Coba, kenapa rumah tangga alasannya? Rumah tangga itu kan terdiri dari beberapa anggota keluarga gitu kan ya. Rumah tangga, makanya namanya rumah tangga. Terus yang bekerja itu siapa? Apakah rumah tangganya? Berarti kalau gitu individu Bu. Oke, jadi supply-nya itu berarti dari? Individu. Oke, individu ya, oke. Kayak gitu ya. Oke, Yolanda ya. Jadi semuanya juga ya. Jadi sisi permintaan penawaran nih agak harus diperhatikan juga ini teh konteksnya apa sih misalkan. Ini juga sama. Jadi ketika misalnya ada permintaan penawaran tenaga kerja, berarti kalau misalkan dari sisi supply berarti adalah berasal dari tenaga kerjanya itu sendiri, individunya itu sendiri yang menawarkan menawarkan diri untuk bisa diterima sebagai pekerja kan gitu kan, sebagai employee gitu kan, employer maksud saya, employer. Nah, sementara demand itu dari sisi perusahaannya yang meminta gitu kan ya, yang meminta jasa tenaga kerja gitu. Paham ya? Nah, itu. Jadi oke, kalau misalkan analisis supply demand di ketenaga kerjaan seperti itu gitu kan ya. Nah, dalam konteks tadi makro, oh AD ini adalah seperti ini, AS ini adalah seperti ini. Jadi kita harus paham konteksnya. Itu maksud saya, poinnya di situ sebetulnya. Gitu ya. Gitu. Jadi lihatlah siapa karakternya apa. Oh iya berasal dari sisi supply atau sisi demand. Gitu ya. Oke, nah ini nantilah Anda akan ketemu di labor economics ya, di ekonomi ketenaga kerjaan kalau yang kaitannya dengan pasar tenaga kerja ini, gitu ya.
Nah, jangan lupa ya. Ana udah ini ngambil belum? Lebar ekonomi. Belum, Bu. Ekonomi ketenagakerjaan sudah ngambil? Belum ya? Belum. Oke, jadi nanti Anda belajar di situ aja ya. Oke, baik ya. Jadi ini harus diingat komponen-komponennya ya. Oke, nah kemudian sekarang kita barangkali sudah bisa mulai gitu ya ke permintaan agregatnya, gitu kan ya. Nah, oh iya, saya lupa untuk kurvanya sendiri sebetulnya sama aja sih sebetulnya sebentar. Ya, jadi kalau untuk kurvanya sendiri nah, untuk kurva permintaannya sama ya dengan gini gitu ya. Ini adalah AD gitu ya. Ini adalah AS. Tapi masalahnya gitu kan ya. Ini saya hanya mengingatkan aja ya. Ini kan ada harga, ini P, ini adalah Y. Nah, sebetulnya kurva AS itu tidak melengkung seperti kurva AD seperti ini. Gitu ya, sebetulnya. Nah, karena kurva AS ini gitu ya, ada dua macam kurva AS. Yang pertama adalah kurva AS dalam jangka pendek, ya, dan yang kedua adalah kurva AS dalam jangka panjang, gitu ya. Nah, kalau kurva AD-nya sendiri sih sebetulnya sama aja, gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya apa sih sebetulnya yang bisa mengubah-ubah kurva AD, gitu kan ya? Kurva AD itu kan hubungan bagaimana dia menyatakan hubungan antara harga dengan pendapatan nasional gitu kan ya, sebetulnya di situ. Nah, sekarang kalau misalkan kurva AD oke ya. Nah, sebetulnya ini nih, maksud saya di sini ini kurva AS ini tidak seperti ini gitu ya, enggak seperti landai gitu ya, seperti kurva AD yang ini gitu ya bentuknya. Atau misalkan kurva supply biasa. Begitu. Nah, karena nanti ada beberapa hal yang berbeda gitu ya kondisinya. Sementara kalau kurva AD sendiri gitu ya, untuk khusus untuk AD ya, kalau misalnya ini adalah P, kemudian ini adalah Y gitu kan ya. Ini misalkan AD 1 gitu kan ya. Nah, kalau misalkan AD-nya turun, berarti kan dia bergeraknya ke sebelah kiri ya, ke sini ya. Seperti permintaan biasa ya. Ini AD 2 gitu kan ya. Apa yang bisa menyebabkan AD turun kira-kira? Apa yang bisa menyebabkan AD turun? Tingkat harga, Bu. Apa? Tingkat harga. Tingkat harga turun, tapi penyebabnya dulu. Kan ini variabelnya ada di sini, gitu kan ya? Kan ya? Coba. Masih ingat nggak dulu, kalau misalnya kaitannya dengan tabungan, investasi, misalnya apa kira-kira yang bisa mengubah di situ? Oke, misalkan JUB ya, JUB. Kalau JUB itu ngaruhnya gimana sih kira-kira? Kalau JUB-nya turun misalnya. Kalau JUB turun ngaruhnya kemana kira-kira?
Kira-kira kalau JUB akan menaikkan, kalau misalkan JUB-nya turun, AD 1 ke AD 2 atau misalnya ke AD 3 nih di sini. Ke AD 2 bukan, Bu? Ke AD, AD 2. kenapa ke AD 2? Kan itu JUB itu jumlah uang beredar ya, Bu ya. Kalau Mhm. turun mungkin berarti pendapatannya juga pada turun, Bu. Oke, jadi pendapatannya turun. Oleh karena itu, maka AD juga ikut turun, Bu. oke, gitu ya. Oke, betul ya seperti itu. Jadi sebaliknya, kalau misalkan JUB-nya naik, berarti agregat demand-nya naik. Kan seperti itu ya. Kaitannya dia itu dengan pendapatan ya. Kalau misalkan coba bayangkan, kalau semakin jumlah uang beredarnya banyak, berarti asumsinya pendapatannya semakin banyak, gitu kan ya. Walaupun nanti ada penstabil lagi, gitu kan ya nanti. Kalau dulu mungkin Anda di klasik gitu kan belajar ada yang namanya penstabil otomatis gitu ya. Nanti di refer lagi ke klasik. Nah itu ya. Gitu. Nah sementara ya yang sekarang misalkan kalau AS, gitu ya. Nah mungkin Anda dulu ingat ini adalah kurva AS. Kan berbeda ya dengan yang tadi yang di sini nih, yang diasumsi yang ini, gitu kan ya. Kalau kita dulu kan AS supply yang di mikro gitu kan ya, ini kan miring seperti biasa gitu kan, slope-nya seperti ini. Tapi kalau di makro itu kita harus membedakan antara AS jangka pendek dan jangka panjang. Ini juga sebetulnya sudah ya di pengantar ekonomi ya dulu ya. Pengantar ekonomi apa namanya? Pengantar ekonomi makro. Jadi kenapa kira-kira AS-nya menjadi vertikal dalam jangka panjang? Masih ingat nggak? Kenapa AS-nya vertikal dalam jangka panjang? Halo? Masih ada yang ingat? Coba ini kan sebetulnya komponennya kan sama aja. Di sini adalah P gitu ya. Di sini adalah G kan. Coba ingat asumsi klasik gimana? Ini bukan asumsi klasik di ekonometrik ya. Bu izin menjawab. Gimana? Alasannya dalam jangka panjang itu vertikal karena kan faktor produksinya faktor untuk memproduksi barang itu dalam jangka panjang sudah termanfaatkan dengan maksimal. Jadi ketika semua sumber daya itu sudah digunakan ya sudah mencapai potensi maksimalnya Bu, makanya vertikal dalam jangka panjangnya. Oke, itu dalam konteks ini ya. Di mikro seperti itu, gitu kan ya, di mikro seperti itu. Nah, sekarang kaitkan dengan variabel P dan G gimana? P dan G. Kan itu skala ekonomi ya. Kalau yang barusan dibicarakan itu adalah skala ekonomi. Nah, sekarang kaitannya dengan komponen di AS apa aja tadi, kemudian dengan komponen yang ada di sini nih. Hubungan antara P dan G. Gimana? P-nya dianggap konstan, bukan Bu? Iya, P-nya konstan. Jadi bukan konstan ya. Jadi kalau ingat mungkin yang paling sederhana adalah bagaimana kita misalnya penawaran uang. Ingat nggak? Supply of money kan itu dipagu ya. Misalnya oleh Bank Indonesia gitu kan, ada M1, M2 gitu kan ya, bergeser misalkan. Itu kan sama vertikal bentuknya, artinya bahwa dia tidak tergantung kepada variabel-variabel lain gitu kan ya. Nah, dalam konteks ini juga sama, dalam klasik kan kita analisisnya jangka panjang ya, gitu kan ya. Bahwa apa namanya? Dulu di fungsi pendapatan di klasik
gitu kan, adalah Y sama dengan fungsi dari K dan L. Itu ya, betul nggak? Kemarin gitu? Oh iya Bu, berarti saya baru ingat satu hal lagi, kan dalam jangka panjang juga upah itu kan fleksibel sifatnya. Jadi faktor produksinya itu tidak terlalu dipengaruhi oleh harga upah sendiri Bu, makanya P tidak terlalu mempengaruhi lagi dalam jangka panjang, makanya vertikal. Vertikal ya. Jadi dalam hal ini, dalam kondisi jangka panjang, AS ya, gitu ya, itu tidak tergantung kepada harga gitu. Coba diingat dulu deh di klasik ya, ingat-ingat dulu. Jadi ini kan, jadi sehingga kan ini merupakan ketika pendapatan, ini kan fungsi pertumbuhan ekonomi sebetulnya kan, masih ingat nggak? Izin Bu, masuk. Iya, ayo gimana? Ini bukan ada sebuah pandangan klasik bahwa kurva AS berbentuk tegak lurus pada pendapatan nasional pada kesempatan kerja penuh. Karena golongan klasik menganggap ekonomi akan selalu mencapai kesempatan kerja penuh, Bu. Oke. Jadi dia kan ini ingatnya ini adalah bahwa sebetulnya ini agak jauh sih sebetulnya dengan klasikal dikotomi. Ingat nggak kemarin? Klasikal dikotomi itu apa? Oke lah, oke nggak apa-apa. Nanti deh di refer lagi ya ke situ. Oke, jadi intinya memang betul tadi ya ada beberapa pendapat. Oke. Jadi dalam jangka panjang memang ini kan asumsinya klasik ya kalau dalam jangka panjang, karena dalam jangka karena klasik itu mengasumsikan tidak adanya klasikal dikotomi, artinya dari variabel real dan variabel nominal itu kan dia tidak berurusan gitu kan ya. Begitu, dan kemudian dalam klasik itu kan asumsinya memang asumsi jangka panjang begitu ya. Nah, jadi sehingga kalau misalkan dalam jangka panjang gitu ya, menurut klasik gitu kan ya, sebetulnya tingkat output itu kan ditentukan oleh capital dan labor gitu kan ya, pada K tertentu dan labor tertentu kan, ini dia eksogen di sini ya. K-nya eksogen, kemudiannya L-nya oksogen gitu kan ya. Nah, dalam klasik gitu kan ya, output ini tidak tergantung pada tingkat harga gitu kan ya. Nah, oleh karena itu, maka bentuk kurvanya adalah seperti ini dalam jangka panjang. Menurut klasik itu seperti ini. Jadi dia si faktor-faktor tenaga kerja segala macam gitu kan ya. Ini tidak tergantung kepada P yang ini gitu terhadap P, sehingga bentuknya akan vertikal seperti ini gitu. Ya, gitu. Nah, akan tetapi berbeda sebetulnya dalam jangka pendek gitu kan ya. Dalam jangka pendek justru yang terjadi adalah sebaliknya gitu kan ya. Nah, dalam jangka pendek panjang pendek, nah ini adalah bentuknya seperti ini. Ini adalah SRAS, short run aggregate supply-nya seperti ini gitu ya. Ini P, ini adalah Y. Jadi dalam jangka pendek justru berkebalikan dengan jangka panjang. Kalau dalam jangka panjang AS ini tidak berhubungan dengan harga, tidak tergantung kepada harga. Nah, tetapi dalam jangka pendek seluruh harga diasumsikan tetap, gitu ya, gitu. Jadi tetap tidak berubah, gitu kan ya. Mengapa tetap? Ya bayangkan aja, misalkan dalam kondisi makro misalnya ya, tiba-tiba ada perubahan variabel apa, kan tidak bisa langsung secara otomatis berubah, gitu kan ya. Semua misalkan harga barang misalkan ya tidak serta-merta berubah. Misalkan kan kalau misalkan apalagi perusahaan-perusahaan harus menyesuaikan kembali gitu kan ya, terkait dengan apa yang sudah direncanakan. Misalkan kalau misalkan di awal ditetapkan bahwa jumlah barangnya sekian, dikenakan harga sekian gitu kan ya, tiba-tiba misalkan ada variabel lain yang berubah, kan tidak serta-merta itu bisa langsung berubah sekaligus gitu kan ya, seperti itu. Jadi dalam jangka pendek diasumsikan bahwa harganya adalah tetap karena tidak bisa berubah. Nah, itu ya untuk kurva AS ya. Gitu. Nah, kemudian sekarang kita akan melihat, coba misalkan ya ada perubahan-perubahan. Oke. Sekarang
Oke, ini kita asumsikan yang jangka panjang seperti ini ya. Ini adalah LRAS. Ya. Ini kita ambil contoh yang terjadi penurunan dalam JUB misalnya ya. Seperti ini ada 2, ini adalah Y, berarti ini adalah Y, di sini ya, full employment-nya di situ. Ini adalah P. Awalnya kan di sini ya, misalkan titik kita analisisnya di sini, ini adalah titik A. Kan ya? Misalnya yang terjadi adalah yang tadi ya, contoh kasus yang tadi JUB-nya turun. Nah, JUB turun, tadi kita tahu bahwa ini akan menurunkan agregat demand ya ke level yang ini, ke AD2 ini, gitu kan ya. Asumsikan di sini adalah titik B. Gitu ya. Titik B. Nah, penurunan dari A ke B ini, gitu kan ya, atau dari agregat demand 1 ke agregat demand 2, maka ini akan mengubah si equilibrium dari A ke B, gitu kan ya. Akan turun ke bawah. Akan tetapi, gitu kan ya, akan tetapi kita bisa melihat Y-nya berubah nggak? Y-nya berubah nggak? Tetap, Bu. Nggak berubah ya? Karena apa kira-kira? Kira-kira kenapa? Kan ini ke sini. Yang berubah apanya sih kalau begitu? AD-nya. AD-nya. AD-nya kan pasti berubah, gitu kan ya? Berubah. P-nya ya, Bu? Kenapa? P-nya. P-nya, betul. P-nya yang berubah, gitu kan. Jadi sebetulnya perubahan-perubahan ini, gitu kan ya, kalau misalkan kita gabungkan antara kurva AD dan kurva AS, kalau misalkan ada apa ya namanya tuh gebrakan apa gitu kan ya disebutnya itu ya, kok saya jadi lupa. Misalkan ya, ini ada misalkan A berubah dari A ke B, misalkan karena JUB berubah, ini karena dalam jangka panjang. Bentar. Enggak. Oke ya, kita lanjutkan. Dari titik A ke titik B kan ini berubah ya. Nah, akan tetapi gitu kan ya, si Y ini tidak berubah kan karena diasumsikan bahwa dalam jangka panjang sebetulnya si LRAS ini tidak mengubah si ini kan, si Y ini. Dengan kurva LRAS yang tadi kan gitu. Nah, perubahan kurva AD ini gitu kan ya, dia tidak akan mengubah Y gitu kan ya berdasarkan asumsi ini, tetapi hanya akan mengubah P1 ke P2 gitu. Jadi harganya menyesuaikan gitu. Jadi harga menyesuaikan dengan penurunan dari kurva AD-JUB ini. Jadi tetap si Y-nya tetap ada di sini. Gitu ya. Ini asumsi-asumsi ya. Jadi coba nanti Anda baca ulang kembali, loh kenapa ya bisa begini, kenapa bisa begini, coba dibuka lagi di pengantar ekonomi makronya, kenapa hal ini bisa terjadi, gitu kan ya, gitu. Nanti komponen-komponen apa saja sih, atau variabel-variabel apa saja sih yang bisa mengubah AD, yang bisa mengubah AS, itu kalau di buku Sadono Sufirno tuh sudah jelas banget di situ ada. Kalau misalkan Anda punya buku Sadono Sufirno. Itu ya, itu jelas. Nah, sekarang mungkin saya tidak akan terlalu berlama-lama di sini, gitu kan ya. Kita akan memulai ke permintaan agregat sekarang.
Nah, permintaan agregat ini saya akan fokus mulai ke Keynesian cross analysis ya kalau Pak Kusmendi, kalau di bukunya Pak Kusmendi, jadi KCA disebutnya analisis silang Keynesian gitu ya. Atau perpotongan Keynesian atau Keynesian cross analysis gitu ya. Ini kita akan bagi dua ya, permintaan agregat ini tidak akan kita selesaikan hari ini semuanya gitu kan ya. Oke. Sebentar, saya nanya sebentar ya. Sebentar, saya izin dulu sebentar. Oke, kita mulai ya. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu. Kalau dulu ada yang protes ke saya tahun lalu, sayanya terlalu kecepatan katanya kalau ngajar. Gimana tadi, cukup atau kecepatan atau gimana? Saya harus menurunkan intensitasnya. Gimana? Sebelum kita lanjutkan, maksud saya ada yang mengingatkan gitu. Gimana? Karisma? Ya, enggak sih Bu, enggak kecepatan. Nanti kalau kecepatan bisa interupsi. Oke, baik ya. Oke ya, nanti ini aja deh ya. Soalnya dulu sempat ada yang protes, saya kecepatan katanya. Oke, baik. Kemudian saya juga mau nanya nih, Anda kuat nggak 2 jam setengah? Ini kan 3 SKS ya. Kuat nggak 2 jam setengah? Kuat di kuota, kuat di konsentrasi nih. Kuat di kuota, Ibu. Kuat di kuota. Kalau di konsentrasi gimana? Ngeblank kemana-mana, Ibu. Ngeblank kemana-mana. Oke deh, kalau begitu gimana? Oke deh, nggak full ya, nggak full 2 jam setengah. Saya juga capek ya, harus ngajar kayak ke tembok ya. Gitu. Walaupun terlihat wajah, tetap aja seperti ya gitulah ngajar di sini. Oke lah ya, jadi kita kira-kira paling tidak 2 SKS lah masuknya gitu kan ya. Jadi kalau misalkan ini kita mulai jam 9.30 ya, berarti jam 11 gitu ya selesainya maksimal lah, itu maksimalnya. Nanti Anda bisa belajar mandiri ya, tapi Anda syaratnya harus punya bukunya. Punya bukunya belum? Yang ini? MenQ sama tadi sudah punya? Saya mah adanya yang MenQ, Bu. Iya, Bu, yang MenQ doang, Bu. Oke, kalau MenQ itu sebetulnya mungkin bisa dilengkapi ya, maksud saya. Kalau mau komprehensif, ya harus dilengkapi dengan buku satunya lagi. Yang nah ini ya, yang ini nih, yang Dornbruch gitu ya. Walaupun misalnya agak berbeda, misalkan di notasi, misalkan di simbol-simbol yang digunakan sebetulnya berbeda sih yang Dornbruch ini. Akan tetapi ya sebetulnya intinya sama aja sih sebetulnya ya, intinya sama aja. Jadi kalau misalkan apa ya? Kalau misalkan MPC misalnya, oh MPC itu simbolnya kalau di apa namanya di MenQ pakainya C atau misalkan MPC sendiri ditulis gitu kan ya. Nah, mungkin kalau di Dornbruch agak berbeda misalkan penulisan, tapi intinya sama aja kan sebetulnya seperti itu. Ya, itu. Jadi tolong dibaca deh yang ini.
Kalau saya sih dua-duanya karena saling melengkapi. Jadi kalau yang tidak ada di MenQ bisa ada di Downburst gitu ya. Jadi Andanya lebih komprehensif ya pemahamannya gitu ya. Oke, baik. Kalau begitu saya ke ini deh. Kok ke sini ya? Yang ini yang Bapak ya, kalau yang ini yang Fakus Nendi. Kebetulan saya dulu ininya dosennya waktu saya S1 Fakus Nendi ya. Jadi Fakus Nendi udah nulis ini sebetulnya dari dulu. Oke, sebentar. Oke, kita mulai ya. Tapi sebetulnya saya nggak akan pakai yang ini, saya akan pakai yang share screen-nya saya ini dulu deh. Kenapa? Bentar ya. Oke, ini ada di bukunya MenQ ya. Semuanya ada di MenQ, tapi sebagai pengantar bolehlah kita coba cek yang dulu yang Bapak ya, yang punyanya Bapak. Oke, jadi kita sudah mulai ke analisis silang Keynesian atau Keynesian cross analysis gitu ya. Jadi kalau dulu memang mainstream-nya di makro itu kan klasik, Keynesian gitu kan ya. Baru dari situ ada turunannya lagi neoklasik, New Keynesian gitu kan ya. Nah, tapi sebetulnya yang membedakan apa sih pemikiran-pemikiran yang membedakan antara klasik dan Keynesian gitu kan ya. Ya, terutama yang membedakan adalah masalah klasikal dikotomi terutama gitu kan ya. Klasikal dikotomi itu kalau misalkan di klasik itu dia mengasumsikan bahwa dari variabel real dan variabel nominal itu sama sekali tidak berhubungan gitu kan ya. Dia berdiri masing-masing gitu kan ya. Si real ini tidak dipengaruhi kalau misalkan ada perubahan-perubahan di variabel nominal, misalkan jumlah uang beredar segala macam gitu kan ya. Itu tidak akan mengubah di variabel real seperti tenaga kerja dan sebagainya, upah gitu kan ya. Itu asumsi di klasik gitu kan. Dan biasanya klasik itu kan dia mengasumsikan perekonomian dalam konteks yang jangka panjang misalkan. Makanya kemarin kan mungkin kalau Anda belajar dari Bapak di klasik Anda belajar yang namanya endogenous growth theory gitu kan ya, teorinya Solow gitu kan ya, di mana mengasumsikan bahwa Y sama dengan fungsi dari K dan L yang tadi gitu kan ya, seperti itu. Kemudian masuk endogenous growth theory gitu kan di situ. Masuk ya kemarin ke situ, ke endogenous growth. Masuk nggak? Masuk ke situ nggak? Ke endogenous growth. Yang Solow gitu? Enggak. Oke. Saya nanya deh, kemarin klasiknya sampai mana? Apa yang dibahas di klasik gitu? Supaya nanti saya bisa menyesuaikan. Di klasiknya belajar apa aja? Karena sih sebetulnya gini, Keynesian ini muncul sebetulnya sebagai respon dari ketidaksepahaman Keynes terhadap klasik gitu kan, maka muncullah Keynesian kan gitu ya. Makanya harus tahu dulu nih, kemarin Anda yang dipahami di klasik itu gimana?
Kalau yang saya ingat di klasik itu Bu ada yang ini Bu penawaran itu penawaran itu dengan sendirinya menciptakan permintaan, itu yang pertama. Terus yang kedua itu teori klasik itu berpendapat bahwa di setiap perekonomian itu akan selalu mencapai kesempatan kerja penuh Bu. Itu yang saya ingat gitu. Full employment gitu ya. Oke. Oke, baik. Tapi ke teori pertumbuhannya sudah masuk belum? Ke Solo gitu, masuk nggak? Enggak ya berarti ya, enggak ke Solo-nya, enggak ke indigenous growth teorinya enggak masuk. Oke, enggak apa-apa. Ya. Oke, enggak apa-apa deh. Nanti mungkin sebetulnya itu ya nanti akan harusnya kita singgung sedikit ke masalah perekonomian dalam jangka panjang, khususnya dari sudut pandang klasik gitu ya. Kaitannya dengan misalkan pertumbuhan ekonomi gitu kan ya, bagaimana pembentukan Solo, misalkan model Solo, kemudian nanti masuk ke indigenous growth theory gitu kan ya, begitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita kaji ulang, mudah-mudahan di akhir kita bisa bisa bahas gitu ya, karena sebetulnya ketika kita menganalisis Keynesian ini, kita memulai berbicara itu adalah terkait dengan bisnis cycle, sebetulnya teori siklus bisnis. Kenapa kita mengkaji teori siklus bisnis? Karena itu tadi yang diasumsikan bahwa kalau menurut klasik kan selalu full employment gitu kan ya. Itu padahal gitu kan ya, ketika dalam perekonomian itu kan terjadi siklus bisnis, ada turunnya, ada naiknya, gitu kan ya, si Y itu, si output itu. Nah, oleh karena itu, dalam Keynesian nanti akan dibahas bagaimana si bisnis cycle ini terjadi, gitu kan ya. Karena Keynes mempertimbangkan adanya analisis dalam jangka pendek, begitu ya. Nah kan, kalau misalkan, oke, kalau upah fleksibel nggak sih di klasik? Fleksibel ya di klasik. Kalau di Keynes kan dia rigid, misalkan seperti itu kan itu berbeda, gitu kan ya. Nah itu. Jadi memang munculnya Keynesian itu sekali lagi karena memang pada saat dulu ketika terjadi Great Depression tahun 30-an ya, bahwa di mana inflasinya tinggi, kemudian penganggurannya tinggi, gitu kan, sama-sama tinggi di situ kan ya. Nah ternyata si teori-teori klasik itu tidak bisa menjawab kondisi itu, gitu kan ya. Makanya muncul aliran Keynesian ini, gitu kan ya, melalui bukunya apa? The General Theory of Employment, Interest, and Money, gitu kan ya. Gitu. John Maynard Keynes, gitu ya. Gitu. Jadi itu tadi karena kalau dalam klasik gitu kan ya, yang menentukan pendapatan nasional gitu kan ya, misalkan dari sisi penawaran agregat yang tadi itu modal, tenaga kerja, misalkan teknologi. Nah ternyata pada tahun 30-an itu tidak terbukti. Nah akhirnya muncullah teori-teori Keynes gitu ya untuk menjawab kondisi-kondisi yang terjadi pada saat itu. Gitu. Nah, untuk menganalisis bagaimana analisis silang Keynesian ini, nanti kita akan mengenal apa yang namanya kurva IS dan kurva LM namanya. Gitu ya. Tapi sebelum ke sana, coba kita lihat dulu. Nah, ini ya yang diasumsikan dalam Keynes kaitannya dengan bisnis cycle tadi. Gitu ya. Nah, menurut Keynes bahwa dalam jangka pendek tinggi rendahnya Y aktual, yang Y aktual itu yang Y bar tadi gitu kan ya. Suatu perekonomian ditentukan oleh tinggi rendahnya agregat demand perekonomian tersebut. Jadi memang bedanya Keynes sama klasik ya itu tadi, kalau Keynes biasanya berangkatnya dari sisi demand gitu kan ya, dari agregat demand analisisnya. Nah, kemudian semakin tinggi AD, semakin tinggi Y aktual yang dapat dicapai oleh perekonomian tersebut, gitu kan ya. Nah, ini asumsi dari Keynes itu.
Itu berbeda dengan klasik ya, yang tadi bahwa perekonomian itu ditentukan oleh sisi supply-nya, yang tenaga kerja, teknologi, dan segala macamnya. Nah, kemudian yang Keynesian cross analysis sendiri itu merupakan model yang menjelaskan bagaimana agregat demand tersebut menentukan tinggi rendahnya Y aktual yang dapat dicapai suatu perekonomian. Nah, jadi gini, diasumsikan sebetulnya dalam hal ini nanti akan ada yang namanya Y aktual, gitu kan ya, ada yang Y potensial kan, begitu ya. Gitu. Dulu kita pernah belajar itu di awal-awal di pengantar makro ya. Jadi ada actual expenditure, ada planned expenditure nantinya, gitu kan ya. Oke, nah kita ke sini enggak? Oke nih. Oke, sebentar saya cek ya dulu. Nah, ini harusnya Anda sudah paham yang ini ya. Jadi saya tidak akan ngulang lagi ya yang ini ya. Nah, ini Anda sudah paham ya? Bagaimana cara menghitung ini? Coba, masih ingat nggak? Coba yang ini. Saya tidak akan bahas ini lagi ya, karena ini sudah di pengantar. Ini seperti heboh, ribet gitu, padahal enggak sih sebetulnya, hanya masukin aja ini. Oke, ini previewnya ya. Oke, ya. Jadi saya kira yang ini tidak akan kita ulangi, ya. Bagaimana membentuk kurva AD, yang ini kan dulu ya masih ingat ya, yang ini. Kemudian ini multiplier-nya. Oke, jadi itu barangkali overview ya, overview-nya dari KCA ini ya, Keynesian. Kita ini belum masuk ke kurva AS sebetulnya kalau yang ini, baru introduction-nya aja ya untuk yang Keynesian. Nah, untuk selanjutnya coba kita masuk ke kurva IS-nya ya. Oke. Ini nanti Anda bisa baca ya di di bukunya gitu ya. Nah, ini long run. Sebentar ya. Oke, kita lihat dulu. Nah. Nah, ini ya yang diasumsikan yang akan kita gunakan ya dalam analisis yang akan kita gunakan selanjutnya gitu kan ya. Nah, ini yang diasumsikan baik dalam long run maupun dalam short run gitu ya. Jadi dalam long run itu adalah price-nya fleksibel, nantinya harganya fleksibel, kemudian output ditentukan oleh faktor produksi dan teknologi. Yang ini kan sebetulnya adalah yang di klasik sebetulnya ya, karena sekali lagi analisis klasik itu di long run. Kemudian unemployment equals its natural rate-nya, ini asumsi di klasik juga sama. Nah, ini di short run, a price fix gitu ya. Yang tadi ini juga sama di asumsi di klasik tadi, ketika di tadi kita tahu ya SRAS itu yang price-nya fix ya, harganya adalah fix. Kemudian output ditentukan oleh agregat demand yang tadi ya sebetulnya. Sudah kita bahas yang ini. Oke. Nah, ini unemployment is negatively related to output. Oke. Ini
ini yang akan kita pelajari. Ini yang saya sampaikan tadi di awal bahwa ada plan investment atau nanti ada plan expenditure di situ ya. Nah, di sini E-nya expenditure yang tadi ya. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa pengeluaran itu akan ada yang plan expenditure, ada yang actual expenditure gitu ya di sini. Dan di mana plan expenditure itu terdiri dari C plus I plus G. Ini dalam konteksnya masih tertutup ya perekonomiannya. Nah, kemudian yang dimaksud ini baru simbol-simbol aja ya. Jadi yang dimaksud dengan Y atau real GDP itu adalah sama dengan actual expenditure. Nah, nanti sebetulnya ketika kita mengasumsikan di sini ada plan expenditure, kemudian di sini ada actual expenditure gitu ya. Maka kaitannya dengan business cycle adalah bahwa kondisi itu tidak akan selalu sama gitu kan, tidak akan selalu seimbang. Kalau di klasik kan mengasumsikan bahwa akan perekonomian itu akan full employment terus gitu kan ya. Karena apa? Tadi kan asumsinya bahwa supply creates its own demand itu ya. Jadi supply akan menciptakan permintaannya sendiri gitu kan ya. Nah, bisnis cycle gitu kan, kalau misalkan kita tahu bisnis cycle itu kan bentuknya, bentar, ini ya, bentar. Kalau misalnya ada perekonomian, misalkan ya ini begini, misalkan ini Y ya, nah kan ini bisa begini gitu kan ya, bisa begini terus naik, ini tahun ya, ini seriesnya misalkan. Nah, sekarang di Indonesia sekarang bisnis cycle-nya seperti apa? Misalkan kemarin sampai di awal bulan itu sampai akhir Desember lah ya, itu kan minus 2,7%, gitu kan ya, minus 2,7% di kuartal keempat berarti ya. Nah, sekarang apakah ini naik kembali nggak sih, gitu kan ya? Maka kalau misalkan kita melihat ini artinya, gitu kan ya, tidak berada di garis ini kan, tidak seimbang, maksudnya tidak sama terus, misalkan gini terus gitu kan ya, si perekonomian itu kan nggak begitu, tetapi dia turun naik gitu kan, itu yang namanya business cycle tadi. Jadi artinya bahwa si plan expenditure dengan actual expenditure itu tidak akan selalu sama dengan, mungkin akan lebih tinggi, mungkin akan lebih rendah gitu kan ya. Lebih tinggi, bagaimana actual expenditure lebih tinggi? Ya mungkin nanti misalkan ketika perekonomian itu, kalau misalkan kita refer ke dulu ya Sadano Sukirno, itu yang terjadi kondisi inflasi kan gitu ya, kondisi inflasi. Sementara ketika actual expenditure-nya itu lebih rendah, maka terjadi unemployment kan gitu ya. Unemployment artinya perekonomian berada di bawah full employment-nya. Sementara kalau kondisi inflasi ini terjadi ketika perekonomian berada di atas full employment-nya. Jadi kondisi itu turun naik gitu ya. Nah, apa yang membedakan? Nah, ini difference between actual and planned expenditure ini adalah unplanned inventory investment. Jadi yang membedakan antara actual dan planned expenditure ini adalah persediaan investasi yang tidak direncanakan. Ini artinya apa sih? Gini, kalau misalnya gini, dalam sebuah perusahaan misalkan ya, sudah ditentukan misalkan memproduksi berapa, misalkan ya, persediaannya berapa. Tiba-tiba ternyata misalnya permintaannya turun misalnya, otomatis kan dia ada yang tersimpan di situ, ada inventory-nya di situ tersimpan. Artinya bahwa mungkin kalau dalam kondisi seperti itu, maka plan expenditure-nya itu akan lebih tinggi dibandingkan actual expenditure. Sebaliknya, tiba-tiba misalkan dalam perekonomian, tiba-tiba permintaan banyak. Artinya bahwa misalkan yang tadinya direncanakan, misalkan perusahaan memproduksi berapa dan disimpan berapa, misalkan cadangan berapa, ternyata dia harus mengeluarkan lebih. Artinya bahwa actual expenditure gitu kan ya, itu akan lebih besar dibandingkan dengan plan expenditure. Jadi itu ya perbedaannya, akan yang ditentukan itu adalah oleh unplanned inventory investment-nya itu sendiri.
Nah, ini yang harus Anda perhatikan, ini komponen-komponennya, elemen-elemen yang ada di Keynesian cross analysis-nya, gitu kan ya, perpotongan Keynesian. Yang pertama adalah fungsi konsumsi. Nah, ini dulu barangkali ketika Anda mempunyai fungsi konsumsi, gitu kan ya, fungsi konsumsi itu adalah ini adalah C sama dengan A plus B YD, gitu kan ya. Jadi ini A adalah konstantanya, B-nya adalah apa? MPC-nya. Ini MPC-nya ya, yang YD-nya adalah disposable income-nya. Nah, kita sekarang ini diasumsikan, ini beda simbol aja ya, bahwa C ini adalah C sama dengan C kali Y min T. Nah, T-nya ini adalah pajak ya. Jadi kita tahu dulu bahwa pajak itu nanti di sini bisa pajaknya pajak tetap, tergantung ya bentuk pajaknya. Kalau misalkan T aja itu biasanya pajak tetap, tapi kalau misalkan bentuknya TY itu kan pajaknya proporsional. Jadi nanti kita akan lihat apakah konsistennya yang mana, apakah pajak tetap atau pajak proporsional, itu disesuaikan aja, gitu ya. Ini masalah simbol aja. Tapi pada intinya bahwa dalam persamaan konsumsi, gitu kan ya, itu diasumsikan bahwa si Y ini nanti pasti akan selalu dikurangi oleh pajak, karena pajak itu adalah salah satu yang mengurangi besaran konsumsi itu sendiri, gitu kan ya. Dulu mungkin Anda pernah tahu ya, membuktikan bahwa dengan adanya pajak ternyata pendapatan itu berkurang sebesar berkurangnya konsumsi dan saving, kan gitu ya. Jadi misalkan kalau pajaknya itu mengurangi pendapatan nasional sebesar 40 misalnya ya dulu, maka si terkurangi di konsumsinya berapa, gitu kan ya, berkurang di savingnya berapa, gitu kan ya, seperti itu. Jadi nanti secara total akan mengurangi si pendapatan itu sendiri. Kemudian government expenditure, ini saya hapus dulu, bentar ya. Kenapa ini muncul? Nah, ini ya, G-nya eksogen, ya, G-nya eksogen, P-nya adalah sama, ternyata P-nya juga eksogen, dia tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Anda paham ya, eksogen sama endogen? Halo, Anda paham? Eksogen, endogen maksudnya di sini? Coba Jamal. Halo Jamal. Jamal, halo. Iya, Bu. Oke. Jamal paham apa yang dimaksud dengan endogen dan eksogen dalam hal ini? Eksogen itu yang variabel yang mempengaruhi variabel lain, gitu maksudnya, Bu. Oke. Enggak juga sebetulnya. Nah, makanya saya memastikan Anda paham nggak ini G adalah G eksogen dan P-nya juga eksogen. Paham nggak maksud eksogen di sini apa? Enggak, Bu. Enggak, oke. Yang lain paham nggak? Sudah paham yang dimaksud eksogen ini apa, endogen itu apa dalam hal ini? Bu izin menjawab. Oke. Maksudnya endogen eksogen itu dapat diprediksi atau tidaknya dalam model kan, Bu? Itu di pemodelan ya. Kalau dalam hal ini nih, G di sini nih saya tanyakan adalah G adalah G eksogen. P adalah P eksogen. Itu artinya apa? Harus dipahami dulu nih.
Kalau endogen maksudnya saling mempengaruhi dalam sistemnya kan Bu, dalam persamaannya. Kalau eksogen itu berasal dari luar dan tidak dipengaruhi dari persamaannya itu sendiri. Jadi kalau misalkan ini G diasumsikan eksogen, maksudnya apa? Coba. Kalau G-nya eksogen. Kan sebetulnya sama aja sih, tinggal dikaitkan aja dengan apa pengertian yang tadi. Jadi kita bisa paham nih. Kalau eksogen itu berarti karena datangnya dari luar, tidak dipengaruhi dari apa angka yang dimasukkan ke dalam variabelnya itu Bu. Jadi udah ada di sananya gitu istilahnya mah. Udah ada di sananya. Pengaruhnya itu di luar persamaan Bu, udah ada diketahui lah. Oke, jadi gini deh, saya ilustrasikan sedikit ya ini biar paham deh. Kan kalau misalkan tadi kita punya fungsi konsumsi kan. C adalah A plus BYD, gitu ya. Kemudian kita asumsikan bahwa G-nya itu adalah G eksogen. I adalah, ini I ya maksudnya. I juga eksogen. Gitu ya. Nah, kalau misalkan saya masukkan ke persamaan, Y sama dengan C plus I plus G. C ini eksogen endogen? C eksogen endogen? Endogen kayaknya. Endogen, Bu. Kenapa endogen, Jamal? Karena C di sini tuh kan tadi C itu dipengaruhi oleh iya enggak? Gimana, Jamal? Iya, karena C itu kan tadi konsumsi. Nah, si konsumsi itu tuh karena ada pengaruh dari variabel lain persamaannya yang ini, Bu, yang A plus B, YD. YD, oke. Itu ya. Ini kan berarti dia tidak eksogen, kan? Artinya dia tidak bisa berdiri sendiri, gitu kan ya? Iya. Nah, sementara nilai G ini adalah eksogen, kan? Dia tidak tergantung kepada variabel lain, betul nggak? Iya, Bu. Jadi udah ada berarti kan. Jadi kalau misalkan kita punya persamaan, misalkan nanti ketika misalkan hitung berapa misalkan multipliernya dengan mengasumsikan nilai C-nya berapa, nilai B-nya berapa, nilai I-nya berapa, nilai G-nya berapa. Artinya si G ini jumlahnya sudah ditentukan, gitu kan ya? Misalkan 1000, jumlahnya 1000. Dia tidak tergantung kepada pendapatan, tidak tergantung kepada misalkan ekspor impor misalkan ya, ngaconya ke sana ya, sebetulnya maksudnya ke variabel lain karena nggak ada hubungan G dengan ekspor impor. Misalnya gitu ya. Jadi juga misalkan I ini kan I juga ada dua nih, ada I otonom gitu kan ya. Kalau misalkan I-nya diasumsikan otonom, artinya I ini tidak tergantung kepada variabel lain. Tapi ada juga kalau misalnya I-nya itu adalah fungsi dari R, misalkan ya, R ini adalah rate of interest, misalkan ya, suku bunga, maka dalam hal ini I-nya dia endogen juga sama. Jadi yang dimaksud di sini misalkan government policy variable, di sini adalah G sama dengan G eksogen, artinya si G ini tidak berhubungan dengan variabel lain, dan kalau misalkan jumlahnya itu adalah jumlahnya tertentu, eksogen, jadi tidak dipengaruhi oleh yang lainnya. Jadi kalau misalkan apakah G ini nanti berhubungan dengan suku bunga misalnya, dengan jumlah uang beredar, enggak sama sekali berhubungan. Jadi dia pure tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi jumlahnya sebesar G ini. Gitu. Jumlah pajak juga sama. T-nya adalah misalkan pajak juga tidak TY, bukan yang pajak proporsional misalnya.
tidak tergantung kepada pendapatan, tapi jumlah pajaknya ditentukan. Gitu ya, misalkan berapa. Nah, itu asumsi-asumsi yang digunakan ya dalam hal ini dalam cross Keynesian cross ini gitu ya. Jadi ini supaya Anda nanti loh kok bukannya misalnya investasi itu dipengaruhi oleh suku bunga misalkan. Ya enggak, karena misalkan diasumsikan si I-nya adalah eksogen. Gitu ya. Loh kok misalnya ternyata misalnya yang lain misalnya pajaknya kok tidak tergantung kepada pendapatan kan? Karena diasumsikan di sininya P-nya eksogen kan juga sama gitu. Jadi tidak dipengaruhi. Itu maksud saya ya. Jadi nanti tidak ada pertanyaan lagi, loh kenapanya gitu karena kita ini asumsi yang digunakan. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kita sudah mengasumsikan seperti ini, artinya ya udah kita gunakan analisis yang ini gitu ya sebagai bahan nanti untuk menganalisis apa yang akan dilakukan gitu kan ya gitu seperti itu. Oke. Nah, ini juga sama ternyata ya, investment juga exogenous gitu kan. Ini exogen karena I-nya adalah I seperti ini, I otonom, artinya dia tidak tergantung kepada pendapatan atau misalkan tidak tergantung kepada suku bunga, misalkan ya, gitu ya. Gitu. Ini plan expenditure-nya adalah ini. Jadi C, Y dikurangi T, yang ini tadi ya. Yang ini plus I plus G. Ya, yang ini. Kemudian equilibrium akan terjadi ketika aktual expenditure-nya sama dengan plan expenditure-nya atau Y sama dengan E yang ini ya. Ini yang E ini. Ini sebetulnya E ini adalah AD ya yang tadi kita jelaskan tadi di awal. Karena komponen ini adalah C plus I plus G ini tidak lain dari AD yang tadi. Jadi ini sama dengan plan expenditure-nya. Makanya disebut kenapa loh kok bahasannya itu permintaan agregat tapi kok isinya ini? Ya iya ini. Gitu karena yang dimaksud dengan E di sini adalah si agregat demand tadi, permintaan agregat yang tadi ya sama dengan AE gitu ya, agregat expenditure-nya. Gitu. Ini saya kira nggak ada yang susah di sini ya, ini hanya mengingatkan Anda kembali. Kemudian ini kalau misalkan Anda refer lagi dulu ya, ini kepersamaan yang dulu. Ini adalah E, agregat expenditure ya, kalau dulu mungkin istilahnya. Makanya saya bilang, bolehlah misalkan kalau misalkan simbol-simbolnya agak berbeda, nggak masalah. Yang jelas intinya sama ya, yang dimaksudnya sama. Bahwa ini adalah agregat expenditure-nya, terdiri dari C plus I plus G. Jadi kalau misalkan Anda dulu ini mengenal ini, coba saya ini dulu ya. Kemudian fungsi konsumsinya kalau begitu, bentar. Anda bisa tahu fungsi konsumsinya? Nah, dulu kan mungkin tergantung di sini ya, tergantung di sini, gitu kan ya, si fungsi konsumsinya itu. Kemudian, sebentar. Saya ini dulu, hapus dulu. Oke. Nah, dulu mungkin ya ini Anda pernah belajarnya seperti ini nih. Saya mengingatkan Anda dulu. Nah, ini kan Y sama dengan AE ya, dulu ya, ingat ya. Nah, ini tidak lain yang tadi ketika misalkan kondisi keseimbangan itu terjadi ketika pendapatan nasional itu sama dengan expenditure-nya atau agregat expenditure-nya di sini sebetulnya yang terjadi. Nah, di sini komponen-komponen expenditure-nya tergantung nanti kalau misalkan C, I plus G misalkan. Di sini ya komponennya. Kalau misalkan terjadi perubahan di antara salah satu variabel ini, misalkan dari konsumsi berubah, misalkan atau dari G yang berubah atau dari I berubah, tergantung. Kalau misalkan I-nya yang berubah, misalkan naik atau turun, kan tergantung di sini kan nanti berubah lagi di sini si garisnya itu seperti itu ya. Gitu. Jadi ini saya kira sederhana ya yang ini.
Tidak ada yang bertanya lagi kenapa nilainya di sini mulainya. Ingat nggak kenapa? Saya seperti sekarang yang nanya deh. Mengingatkan Anda dulu. Kenapa mulainya dari sini? Kenapa dari sini mulainya? Coba. Ketika Y sama dengan 0 kan, Bu. Jadi Kenapa? Itu ketika Y-nya sama dengan 0, jadi mulainya dari sana. Ketika Y sama dengan 0, kemudian? Iya, jadi di sana. Ini kaitannya dengan variabel apa sih? Dengan variabel C. Variabel C ya, oke. Betul ya, ke variabel C. Yang lain kebayang nggak? Yang lain kebayang nggak kenapa? Loh, kok tiba-tiba mulainya dari sini, kemudian kaitannya dengan variabel C? Kebayang nggak? Halo, Masih kebayang kurang, nggak? Bu. Jadi gimana ya? Maaf, belum kurang, Bu. Coba jelaskan. Tadi siapa yang jawab deh? Irgi, Bu. Oke, Irgi, coba Irgi jelaskan. Sebentar, Bu. Jadi ya itu kan kenapa itu ada di sana ini teh ketika Y-nya 0, C-nya itu berapa gitu. Nanti kalau misalnya Y-nya naik gimana ya Bu, gak bisa ngejelasinnya Bu, soalnya lihat catatan dulu sih. Lihat catatan dulu. Catatan yang mana nih, pengantar apa yang kemarin? Pengantar Bu dulu. Iya, makanya saya bilang ini sebetulnya udah di pengantar dulu. Iya, emang di pengantar. Ini tergantung nilai apanya sih sebetulnya di sini itu? Nilai apa coba? Kalau di fungsi konsumsi, nilai apanya sih yang ada nilai di sini tuh? Coba kalau misalkan saya punya persamaan begini nih. Oke ya. Bentar. C sama dengan 90 plus 0,7 Y D. Kan. Berarti nilai yang di sini berapa? 90. 90. Kan gitu ya? Nah, paham nggak kira-kira? Karena Y-nya 0 ya, Bu. Jadi kalau dikali C-nya sama dengan 90 gitu ya? Iya, gitu ya. Paham nggak? Masih ingat nggak? Ya, ingat. Oke, gitu ya. Nah, kemudian nanti akan tergantung. Kalau misalkan bisa dari C, sebetulnya bisa dari fungsi yang lain. Kalau karena yang ini adalah terdiri dari I dan G, maka karena I-nya eksogen dan G-nya eksogen juga tadi, kalau misalkan nilai I-nya diketahui, misalnya I-nya 50, misalkan G-nya 100, ya tergantung. Jadi berarti di sininya tinggal ditambahkan aja berapa gitu. Gitu ya, paham ya? Iya, Bu. Oke, jadi kenapa tidak di sini ya? Tidak di atau di area yang lain misalkan. Itu tadi asumsinya ini. Dari satu fungsi ya, ini fungsi konsumsi aja. Belum lagi kalau misalkan nanti nambah I misalkan ya, pasti akan bertambah. Kalau misalkan I bertambah misalkan ya, kan di sini ada delta I gitu kan ya. Ini ada delta I ya. Atau misalkan ditambah lagi nih. Sebentar. Ngaco ya gambarnya. Nah, anggaplah lurus. Nah, misalkan ini ada pertambahan lagi. Ada delta I misalkan ya, plus delta G misalkan gitu ya di sini. Jadi ininya berubah lagi gitu kan ya, di peak point-nya. Tuh ya. Kayak ini kaitannya dengan gambar ya. Jadi ini saya kira masih sederhana ya. Itu yang terjadi. Nah, artinya kalau misalnya sekarang berdasarkan gambar ini, nanti kita akan melihat perubahan-perubahan apa sih yang terjadi gitu kan ya di grafik ini. Nah, seperti yang ini, nah ini kan MPC ya. Oke.
Nah ini sebentar, ini sudah lewat. Ini yang tadi ya. Oke. Ini kita lihat. Oke, nah ini nih. Ini sebetulnya sudah kita sudah bahas tadi ya. Jadi kalau tadi kan kita mengasumsikan bahwa ini adalah yang tadi delta I ya, yang naiknya. Nah, sementara sekarang kita lihat yang naik itu adalah G-nya nih, delta G-nya. Jadi ada penambahan misalkan pengeluaran pemerintah naik sebesar G, misalkan sebesar delta G, maka ini akan berubah tadi ya ke garis yang merah ini, gitu kan ya. Ini Anda harus sambil mencerna ya, loh, kenapa yang berubahnya adalah G? Ya iya, karena sekali lagi ini kan kita bicaranya adalah dari sisi agregat demand ya. Agregat demand itu adalah komponennya ini. Ada I, ada G, gitu kan ya. Maka yang berubahnya adalah variabel-variabel ini. Gitu ya. Jadi kalau misalkan G naik gitu ya, maka ini akan naik pula. Itu pendapatan nasional, misalkan yang tadinya dari Y1, gitu kan ya. Sekarang, nah ini ke Y2 di sini. Gitu ya, ke Y2 di sini. Jadi equilibriumnya berubah karena ada penambahan G, gitu kan ya. Nah, untuk melihat berapa besarnya perubahan akibat adanya perubahan G ini, yang mengakibatkan berapa besarnya perubahan G, kita harus refernya ke analisis yang dulu disebut multiplier effect itu, atau efek multiplier, gitu ya. Jadi berapa besarnya DY, DG, gitu kan ya, itu akan tergantung kepada besarnya MPC di sini ya nanti. Gitu. Atau multipliernya ya, karena di situ nanti akan berubah, akan ingat kembali ya. Jadi kalau misalkan multiplier G itu adalah 1/1 min B, ini harus ingat tuh ya. Kalau misalkan pajak, makanya tadi misalkan pajak itu berbeda karena kan dia multipliernya berbeda dengan G. Nah, ya. Ini saya kira, nah ini ya. Nah ini. Nah ini ya. Nah oke, yang ini nih, maksud saya yang ini nih. Finally solve for delta Y adalah ini. Jadi besarnya perubahan Y akibat adanya perubahan government expenditure tadi misalkan adalah sebesar 1/1 min MPC. Jadi kalau misalkan dulu kan ini berarti tidak lain adalah delta Y per delta G sama dengan 1/1 min B. Kalau misalkan MPC-nya itu adalah BY ya. Tadi kan kita punya persamaannya C adalah A plus BY gitu kan. YD misalkan. Nah ini kan MPC-nya. Jadi tidak lain adalah ini. Gitu ya. Delta Y per delta G sama dengan 1/1 min B. Gitu. Nah delta Y itu sendiri tidak lain adalah gitu kan ya. Ini kan ada tadi ada Y1 ya. Kemudian karena ada penambahan government expenditure sebesar delta G, maka di sini dikurangi Y2 gitu kan ya. Maka akan menghasilkan delta Y gitu kan ya. Nah, ini Anda bisa nanti diturunkan sendiri ya yang tadi yang BTR, BTC ya segala macam gitu kan ya. Nah, ini ya sehingga delta Y itu tidak lain adalah 1/1 min MPC kali delta G. Gitu. Masih ingat nggak Anda menurunkannya? Masih ingat nggak? Coba saya tanya siapa ya? Asep Setiawan. Asep ya, Setiawan? Iya, Bu. Masih ingat menurunkan, bagaimana menurunkan ini menjadi nilainya adalah 1/1 min B untuk delta Y per delta G? Masih ingat nggak? Bu, mohon maaf, Bu. Udah lupa, Bu. Kenapa? Udah lupa, Bu. Udah lupa, waduh gimana tuh? Oke, kalau gitu nanti akan saya tugaskan nih ya, bagaimana cara menurunkan dari delta Y ini menghasilkan 1/1 min B kali del G ini, ya. Ya, Bu. Oke.
Ini berarti asumsinya T-nya tetap ya, tadi kan eksogen ya. Oke. Ya, jadi ini berapa besarannya perubahan yang tadi, ini tergantung kepada nilai multiplier-nya, kan ya. Sebentar, kenapa ini tidak bisa? Nah. Ini contohnya aja sih sebetulnya ya. Jadi tinggal dimasukin aja. Jadi kalau misalkan tergantung besarannya MPC ya kalau begitu. Jadi kalau misalkan MPC-nya ini sebesar 0,8 misalnya dicontohkannya. Jadi 1/1 min MPC ya tinggal berapa aja di sini. Jadi 1/0,2 itu adalah 5 ya, 5 delta G. Jadi kalau misalnya DG itu adalah sama dengan 5 ya, gitu. Jadi the increase in G cause income to increase by 5 times as much. Jadi ketika misalnya kita tahu bahwa misalkan tadi dengan penambahan government expenditure itu adalah B-nya itu adalah 0,8, kita akan mengetahui bahwa perubahan Y-nya gitu ya, perubahan si output itu akan bertambah 5 kali lipat gitu kan dari awal gitu. Jadi gini, kalau misalkan sekarang ke dalam konteks yang nyatanya, empirisnya seperti apa sih misalkan? Nah, misalnya pemerintah nih, kalau misalnya sekarang government expenditure-nya itu melalui bantuan sosial, misalkan ya, itu kan bisa cash transfer atau misalnya in-kind transfer ya. Jadi kalau misalkan sekarang COVID nih, COVID ini kan pemerintah ada yang ngasih uangnya gitu kan ya, ada yang ngasih barang gitu kan ya, itu kan pengeluaran pemerintah sebetulnya gitu kan ya, pengeluaran pemerintah untuk ada subsidi di situ, bukan subsidi sebetulnya karena itu transfer ya, transfer sebetulnya transfer payment di situ. Jadi oke, yang misalkan kita ingin tahu akibat adanya penambahan transfer dari pemerintah kepada masyarakat terdampak, misalnya ya, itu berapa sih kalau misalkan pemerintah tuh menghitung. Jadi kalau misalkan kita mengeluarkan bantuan atau transfer kepada masyarakat terdampak, akan untuk uangnya jumlahnya berapa, kemudian barangnya berapa, gitu kan ya, itu kira-kira besarannya akan mengubah outputnya seperti apa sih, gitu ya. Make sense-nya di mana? Kalau misalkan transfer, misalkan dalam cash transfer. Kalau masyarakat yang tadinya tidak megang uang, gitu kan ya, dia awalnya kan tidak megang uang karena tidak punya uang tuh untuk belanja. Kemudian melalui pengeluaran pemerintah tadi yang transfer payment tadi, masyarakat jadi megang uang, artinya dia bisa belanja kan. Nah, karena di masyarakat bisa belanja itu kan, dia pasti akan men-trigger dari sisi apanya tuh? Konsumsi kan? Konsumsi, betul nggak? Konsumsi, benar. Oke, dia bisa konsumsi, kemudian konsumsinya naik gitu kan. Kalau konsumsi naik, berarti kira-kira perusahaan akan memproduksi lagi nggak? Kan ya, Produksi, Bu. gitu kan ya. Kalau perusahaan memproduksi lagi, dia perlu tenaga kerja nggak? Perlu. Perlu tenaga kerja, gitu kan ya. Di samping itu, misalkan tenaga kerja, dia sebetulnya ada variabel lain lagi yang secara tidak langsung mempengaruhi misalkan investasi. Oh, berarti harus ada investasi lagi nih, gitu kan ya. Akhirnya, misalkan ya, dengan uang sebesar itu, ya bisa menimbulkan efek multiplier terhadap output, gitu kan ya, melalui jalur yang tadi. Misalkan dari jalur konsumsi beli barang lagi, produksi naik lagi, dan ternyata misalkan dengan diketahui sebesar MPC-nya ini sebesar 0,8, gitu kan ya, ternyata itu akan meningkatkan 5 kali lipat si pendapatan nasional tadi. Itu intinya tuh di situ, gitu ya. Jadi ketika pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan, pasti dia akan menghitung tuh berapa sih kira-kira efeknya ini, gitu kan ya. Jadi kalau misalkan sekarang tidak, misalkan yang lain ya, pengeluaran pemerintah itu ke infrastruktur misalkan.
Kalau sekarang misalnya dibangun jalan tol, misalkan ya, infrastrukturnya itu kira-kira perekonomian si Y ini akan berubah berapa sih, misalkan dengan dikeluarkannya pengeluaran untuk infrastruktur gitu. Nah, sehingga nanti mungkin lebih jauhnya lagi gitu ya, melalui instrumen G ini nanti akan kaitannya dengan budget. Maka kenapa tadi misalkan di Kakus Nendi contohnya ke budget ya. Ya itu tadi, karena misalkan nanti dia akan menentukan apakah misalkan kita nih, pemerintah nih harus defisit kah atau surplus kah misalkan ya. Kalau misalkan dia tetap harus meningkatkan si government expenditure-nya, gitu ya, artinya dia harus rela bahwa si anggarannya harus defisit gitu kan ya. Tapi nanti akan terkompensasi sebetulnya dengan adanya multiplier effect yang tadi gitu. Itu seperti itu ya. Jadi kenapa misalnya pemerintah misalkan melakukan kebijakan defisit misalkan ya untuk meningkatkan perekonomian misalnya. Ya ini make sense-nya tuh di sini gitu. Ya. Oke, itu ini angka sederhana sih sebetulnya, tapi nanti sebetulnya angka yang ribet-ribetnya kan kita nggak ini ya. Oke, ini angka asumsi-asumsi sederhana. Oke. Oke, ini ya yang tadi sebetulnya. EC-nya ini. Nah, ini ya mekanismenya yang tadi bahwa multiplier itu delta Y akan naik kalau misalkan Y naik lagi, ya C-nya naik kembali gitu kan ya. Jadi kan ketika misalkan ada cash transfer tadi ya meningkatkan pendapatan si individu ya, masyarakat gitu ya. Ini naik lagi gitu ya. Jadi simpelnya seperti itu. Nah, ini sekarang kalau pajak. Kalau pajak kira-kira bakal gimana ya? Increase in tax. Kalau pajak naik kira-kira akan gimana pengaruhnya? Coba. Ini baru gambarnya belum keluar nih. Kira-kira Anda bisa mendebak ke arah mana tuh gambarnya? Nah, misalkan ini awalnya nih. Kalau pajak naik ke bawah apa ke atas? Perubahan E-nya? Ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena konsumsi akan turun. Oke, ya betul ya, konsumsinya akan turun. Oke. Nah, ke bawah ya, C-nya akan turun ke bawah. Tadi ya. Nah, makanya Anda harus mengingat kembali persamaan multiplier untuk pajak. Multiplier untuk pajak itu adalah min B per 1 min B, kan gitu ya. Jadi bukan 1 per 1 min B, tapi min B atasnya. Nanti Anda harus confirm kembali ya ke catatan-catatan Anda yang dulu. Nah, ini jadi sama ya intinya. Nah, ini, nah makanya ini nih, di rumus akhirnya adalah min B di sini ya. Jadi di sini rumusnya. Jadi ini adalah min B gitu kan ya. Ini B gitu kan. Kalau tadi gitu kan, kalau G yang multiplier G itu adalah ini delta G ya. Ini delta G. Adalah 1 per 1 min B gitu ya. Nah, kalau pajak itu adalah delta Y, berapa perubahan Y akibat delta T gitu kan ya. Itu tidak lain adalah sama dengan min B per 1 min B. Nah, ini. Ya, gitu. Jadi B-nya itu tadi dari yang persamaan C sama dengan A plus B yang ini ya. Gitu. Ya, oke, ini saya kira memperkuat yang tadi aja sih, sebetulnya hanya efeknya sebaliknya dari pengeluaran pemerintah. Gitu. Nah, ini ya. Nah, ternyata kalau misalkan diketahui bahwa MPC-nya tetap tadi minus 0,8, ternyata kalau misalnya pajaknya dinaikkan, gitu ya, itu akan mengurangi Y sebesar 4 kali lipatnya tuh kalau pajak dinaikkan. Makanya kalau misalkan insentif pajak mengapa diperlukan, misalkan dalam kondisi seperti ini, misalkan apakah pajak itu harus dinaikkan atau diturunkan, gitu kan ya.
gitu. Sebetulnya ini bisa kaitannya dengan Anda refernya ke substitution effect dan income effect ya, akibat adanya pajak gitu kan ya, refer ke situ. Tapi sebetulnya kalau dalam hal ini adalah kalau misalkan ke pajak ke individu gitu kan ya, pajak itu bisa ke individu dalam konteks bisa ke perusahaan gitu kan ya, bisa kalau ke individu itu sendiri. Kalau ke konsumsi gitu kan ya, itu ke individu itu sendiri, maka nanti Anda bisa melihatnya berdasarkan apakah itu cenderung ke efek substitusi atau ke efek income-nya. Barangkali Anda pernah mendengar misalkan, kalau misalkan substitution effect artinya bahwa yang dominan sebetulnya, maka sebetulnya Y ini tidak akan banyak berubah sebetulnya, karena si individu akan tetap mempertahankan income-nya gitu kan ya, akan mempertahankan konsumsinya dengan cara mempertinggi atau memperbesar income-nya. Dia akan lebih banyak bekerja lagi gitu kan ya, karena ada substitution effect di situ. Jadi bagaimana dia mengganti income yang hilang untuk dia konsumsi gitu kan ya, nah, maka dia akan bekerja lebih keras kan gitu ya kalau di labor itu. Nah sementara kalau misalnya dia income effect artinya ya sudahlah gitu kan ya, karena saya dipajaki lebih tinggi, misalkan ya sudah saya bekerjanya menjadi lebih sedikit lagi gitu kan ya, gitu. Itu namanya income effect dan substitution effect di situ. Nah, nanti makanya mana yang lebih dominan. Kalau misalkan substitution effect yang lebih dominan, saya kira efek ke multiplier dari ke perekonomian itu tidak akan terlalu tinggi ya, gitu ya. Tapi kalau yang income effect yang dominan, saya kira justru perekonomian akan semakin turun gitu kan ya, karena orang tidak mau bekerja misalkan karena dia saya kerja capek-capek, misalkan penghasilan saya misalkan setinggi berapapun, apalagi dengan pajak progresif ya sekarang di Indonesia kan pajaknya progresif ya. Jadi kalau misalkan yang 5%, misal pendapatannya berapa, misalkan dipajak 5%. Dan seterusnya semakin tinggi, pendapatannya semakin tinggi pula pajaknya kan. Otomatis orang malas bekerja kan begitu. Itu income effect yang terjadi. Gitu, seperti itu ya. Kecuali kalau misalkan insentifnya itu adalah misalkan ke di sisi supply gitu kan ya. Kalau di sisi supply nanti efeknya pasti ke produksi kan. Jadi kalau misalkan pajak perusahaannya dikurangi, otomatis kan perusahaan bisa misalkan harganya lebih rendah, misalkan ya pengenaan harganya lebih rendah. Kalau pengenaan harganya lebih rendah, Padahal delta pendek karena angkat jam 12. Saya delta nelfon Abi. Nanti ya, jadi ngajak dulu ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya, mohon maaf ya. Jadi begitu ya ceritanya untuk pajak. Jadi pasti akan mengurangi si perekonomian gitu kan, si delta Y-nya, si outputnya akan berkurang karena pajak di sini mengurangi pasti konsumsi ya, di sini mekanismenya seperti itu. Nah ini tax multiplier dari pajak gitu ya, ini negatif gitu ya. Karena dia peningkatan pajak itu akan mengurangi consumer spending ya, pembelanjaan belanja konsumen gitu kan ya, sehingga nanti akan mengurangi pendapatan dalam equilibriumnya gitu ya. Jadi ya ini hasilnya kan greater than 1 gitu kan, dia artinya 4 ya tadi nilainya ya, jadi berkurang 4 kali lipat gitu ya. Nah, akan tetapi tadi di sini ternyata kan tadi 5 ya, kalau government expenditure itu akan meningkat 5 kali lipat. Sementara kalau misalkan ada bukan insentif pajak ya, kalau di sini ada pengenaan pajak yang lebih tinggi, maka berkurang 4 kali lipatnya. Makanya di sini
smaller than the government spending multiplier, gitu kan ya. Jadi consumer self deflection. Nah ini, jadi kalau misalkan nanti bersama-sama dikenakan, misalkan ke pengeluaran pemerintah naik, tapi di satu sisi misalnya si pajaknya dinaikkan juga maksud saya, tapi si konsumen itu tetap masih punya positif 1 gitu kan ya. Tadi kan 5 dikurangi 4 1 gitu kan, 1 minus ya gitu kan. Gitu. Jadi so the initial boost in spending from a tax cut is smaller than from an equal increase in G gitu kan ya gitu. Oke. Sebentar, ini kita udah jam berapa? Sebentar. Jam 11.21 ya. Oke, jadi udah lewat ya, udah kelamaan saya berarti ya. Kita belum sampai ke kurva IS-nya sih sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Jadi gimana? Cukup dulu? Halo, gimana? Cukup dulu? Udah 11.21 ya, dari jam 11. Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, mohon maaf. Jadi hari ini kita belum sampai ke target ya. Tadinya target saya hari ini kita sudah sampai ke bagaimana penurunan kurva IS gitu kan ya. Kemudian barangkali nanti agak di simulasi bagaimana kalau misalkan ada perubahan-perubahan terhadap kurva IS gitu kan, tapi tidak sampai ya materinya ternyata karena tadi kita di awal mengulang dulu yang di konsep agregat demand dan agregat supply-nya gitu ya. Jadi barangkali kita akan lanjutkan minggu depan ya untuk kurva IS-nya. Kemudian barangkali mungkin minggu depan kita bisa catching up itunya untuk kurva LM juga sekalian minggu depan gitu ya. Oke. Barangkali itu aja dulu barangkali ya yang kita sebentar jadi nanti ya oke, saya matikan kameranya ya. Oke, gitu ya. Baik, saya kira cukup hari ini, sampai ketemu minggu depan. Untuk daftar hadir saya kira tadi ada sampai 47, berarti berapa ini mahasiswanya? 45 orang. 45 ya? Kok tadi bisa 47 ya? Berarti ada yang lebih. Gimana? Oke, baik ya. Jadi hadir semua berarti ya hari ini. Untuk ketua kelas. Ya Bu, saya pakai 2 alat. Kenapa? Saya pakai 2 alat Bu, makanya ada 46. Okay. Satu buat audio, satu buat kamera. Oke, baik. Nanti ya sebentar. Jadi nanti mohon bantuan ya untuk ketua kelas atau yang bertugas di mata kuliah ini untuk meng-ACC di spot ya. Kalau kemarin belum ya di spot itu karena saya tidak ada laporan untuk yang hadirnya berapa orang. Gimana tuh baiknya kemarin? Iya Ibu, dari yang semenjak pertemuan 4 itu belum ada absen di spot sama Pak. Maksud saya, kan saya itu memasukkan berdasarkan laporan ya ke spot itu. Nah kemarin gimana dianggap hadir semua gitu? Apa gimana? Karena kan beberapa pertemuan ke belakang itu Pak Kusnendi itu lebih mengajarnya ke pelajaran mandiri ya Bu, jadi dilihat kehadirannya lewat tugasnya Bu. Oh gitu, ya udahlah nggak apa-apa deh, berarti saya isi dulu aja deh, berarti semua ya nggak apa-apa deh, nanggung nanti ke depan, berarti tergantung berapa yang hadir ya. Jadi sampai pertemuan ke-9 saat ini, nanti tolong di ACC ya Inka ya. Ya Ibu, baik. Oke, baik, terima kasih semuanya ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan barusan bisa sampai ya. Dan kita akan bertemu minggu depan insya Allah ya. Mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Oke, baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sehat selalu. Terima kasih Bu. Oke.
Makasih, Bu. Stop record, Des.